bahwa hukum-hukum syariat Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat. Jadi pada masa sekarang ini, karena sekarang ini dunia menghadapi kemajuan ya teknologi, ini teknologi barat ini banyak menangkap bahwa apa-apa yang ada di dalam agama itu adalah mukjizat, sehingga hal ini menuntun banyak tidak sedikit orang-orang barat itu akhirnya masuk Islam, karena ternyata ajaran-ajaran agama, hukum-hukum agama, aturan-aturan agama itu membawa mukjizat. Dan ini perlu diterangkan ya, karena sekarang ini di dunia, di seluruh dunia termasuk di dunia Islam, ini muncul yang namanya Islamfobia, ajakan untuk benci pada Islam, terutama benci pada hukum-hukum Islam, gak suka pada hukum-hukum Islam. Dan yang menyuarakan juga orang-orang Islam. Ini misalnya ya, tahun-tahun kemarin ketika menjelang bulan haji, itu ada orang Islam yang bilang umat Islam gak perlu haji lah, pemborosan katanya. Dan dia orang Islam, mungkin orang Padang kalau nggak salah, bukan orang Jawa yang bikin gaduh di negeri kita. Entah siapa itu. Saya tanya, saya pikir orang Jakarta, nggak taunya orang Padang, nggak nyangka ya. Dan ini nggak tahu apa sebenarnya dibalik mukjizat hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam ini kalau diterapkan mendatangkan kemaslahatan. Terbukti hukum Islam ini berlaku pada masa-masa umat Islam ini sejahtera, tentram, damai, dan berwibawa di dunia. Itu hukum-hukum Islam. Sekarang ini di dunia hampir tidak ada yang menerapkan hukum Islam secara sempurna. Hatta Saudi Arabia sudah kacau sekarang sejak dipegang oleh putra mahkota. Dulu kita ke umroh ya atau haji, itu di sekitar Masjidil Haram yang jaga kedai-kedai gak ada perempuan, laki-laki semua. Sekarang ini sekitar Masjidil Haram sudah banyak perempuan-perempuan yang jaga kedai ya, di bawah hotel-hotel dengan kedai, dan mereka gak pakai cadar. Kalau dulu kan perempuan Arab itu pakai cadar semua, sampai kita penasaran kayak apa mukanya kok ditutup. Sekarang udah nggak pakai cadar, mereka pakai kerudung, dan kerudungnya mirip kerudung Mbak Tutut. Ingat kerudung Mbak Tutut dulu masa Pak Harto, pakai kerudung tapi rambutnya kelihatan. Itu yang jaga kedai sekarang, sudah nggak menjalankan syariat Islam. Nah, ternyata belakangan ini terungkap kalau syariat Islam itu mengandung mukjizat, dan itu bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu contoh ya, ini cerita aja salah satu contoh. Ini berita ini viral kira-kira 7 tahun yang lalu di media sosial. Ada dokter kulit atau dokter kelamin Yahudi di Amerika. Dia ini penasaran, mengapa di dalam Islam seorang suami istri kalau cerai harus ada iddah. Istri itu boleh kawin lagi setelah menjalankan iddah. Diteliti oleh dia, kenapa? Ternyata setelah diteliti, perempuan itu kalau berhubungan dengan laki-laki, pada kemaluan perempuan itu ada terekam jejak, ada bekas, ada apa namanya ya, ada rekam jejaknya, macam sidik jari begitu. Diteliti, dan ini bekas ini akan hilang kalau perempuan ini lama tidak berhubungan selama orang melakukan iddah. Perempuan itu kalau melakukan iddah, jejak suaminya, apa namanya, gambar milik suaminya hilang. Kemudian perempuan kalau ditinggal mati suaminya, iddahnya lebih lama, 4 bulan 10 hari. Mengapa lebih lama? Karena perempuan ditinggal mati suaminya itu susah, galau, sedih. Ini mau menghilangkan rekam jejak ini lama sekali, butuh 4 bulan 10 hari. Ini kata dokter Yahudi. Lalu dia membandingkan
milik wanita-wanita muslimah dengan wanita non muslim. Ternyata kata dia, wanita-wanita muslimah ini rata-rata orang yang setia pada suami. Mengapa? Pada kemaluan dia yang direkam itu cuma satu, punya suaminya. Sementara wanita-wanita non muslim rata-rata tak setia. Mengapa? Pada kemaluannya kadang rekamannya ada 3, ada 4, padahal lakinya cuma satu. Wah, ini berarti tak setia ini. Mungkin kawan kerja atau kawan apa suruh masuk semua. Lama-lama dokter ini meneliti punya istrinya. Menurut dia, istrinya ini tipe wanita yang setia. Setelah diteliti, ternyata yang direkam kok ada 4. Loh, ini yang 3 punya siapa yang masuk ini? Karena menurut pengetahuan dia gak nakal, tapi rekamannya kok ada 4. Lalu dia melakukan tes DNA anaknya. Anaknya itu ada 4. Setelah diteliti, ternyata yang DNA-nya cocok dengan dia cuma 2. Yang 2 tak cocok. Lah ini yang 2 anak siapa ini? Kok ada di rahim istri saya dan saya yang besarkan? Akhirnya bagaimana? Dokter Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Ini yang namanya mukjizat tasyri'. Hukum-hukum Islam itu mengandung mukjizat, saudara. Dan Islam ini kan memang semua persoalan ada hukum. Gak ada di dunia ini yang tidak disentuh hukum Islam, yang gak disentuh. Kita ini harus cinta pada hukum Islam. Gak boleh alergi dengan hukum Islam, tuh gak boleh. Dan kita ini harus punya keyakinan menjalankan hukum Islam itu hukumnya wajib. Kalau sampai ada orang Islam beranggapan hukum Islam tak sesuai dengan perkembangan zaman, kira-kira itu pelecehan apa enggak pada Islam itu? Pelecehan. Orang melecehkan hukum Islam, hukumnya bagaimana? Murtad apakah murtad? Murtad, saudara. Enggak boleh melecehkan hukum Islam. Nah, kalau memang hukum Islam ini sesuai dengan segala perkembangan zaman, mengapa sekarang tidak dilaksanakan? Jawabannya karena kita tidak mampu. Mengapa tidak mampu? Bangsa Indonesia ini banyak yang awam hukum Islam. Kalau ini nanti dipaksakan diterapkan, nanti gaduh perang saudara, tidak maslahat bagi kita. Sebenarnya tetap wajib juga, hanya kita tidak mampu. Karenanya ke depan ya, karena 2024 ini momen politik, kita nanti kalau pilih calon, pilih apa, cari orang-orang yang peduli pada hukum Islam, peduli pada Islam, itu yang dicari. Mengapa? Yang tidak alergi, paling enggak lah, ya terserah partainya partai apa saja. Ada kadang-kadang di antara keluarga kita ada yang PDIP, ya gak apa-apa kalau memang cocok dengan PDI. Cuma kalau misalnya ada di PDI, pilih caleg yang muslim, jangan sampai pilih yang non muslim itu. Biar di PDI nanti muslim semua dan senang kajian semua.